Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yosua Dispendi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai eskatologi ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teologi Pentakosta Karismatik. Nama saya Yosua Didi ya. Dosen pendeta Dr. Sundoro Yahya, MTH. Tugas nomor 1 tentang eskatologi. Untuk pengertian eskatologi itu sendiri, definisi eskatologi adalah berarti ilmu atau di dalam konteks teologi. Eskatologi merujuk pada ajaran ini terakhir seperti kiamat, penghakiman, dan kehidupan setelah mati. Pertama, analisa teks 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dan membandingkan dua tradisi Pentakosta. Teks Alkitab 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Analisa kata harpazo dan apantesis. Harpazo. Kata harpazo ini ada di ayat 1 Tesalonika 4 ayat 17 dengan kata harpa gesometa yang berarti will be got away, akan tertangkap, sedangkan kata harpazo itu sendiri memiliki arti to seize, untuk merebut, snatch, merebut ya. Dengan tenses yaitu future, indikatif, pasif, orang pertama plural, future sendiri waktu akan datang, aksi belum terjadi saat bicara satu kali sempurna terjadi. Indikatif menyatakan fakta objektif, bukan perintah, harapan atau kemungkinan. Pasif, subjek menerima aksi bukan melakukan aksi, orang pertama plural atau jamak, banyak. Teks 1 Tesalonika 4 ayat 17, yaitu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awal menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di atas telah dibahas bahwa harpa gosometa yang berasal dari kata harpazo yang berarti akan tertangkap dalam LAI diterjemahkan diangkat ya. Yunani harpazo kata yang sama digunakan dalam 2 Korintus 12 ayat 2, 2 Korintus 12 ayat 4, Kisah Rasul 8 ayat 39 dan Wahyu 12 ayat 5. Kata bahasa Inggris rapture berasal dari bahasa Latin raptus yang berarti dirampas atau dibawa pergi. Kata harpazo kesimpulannya bahwa gereja akan dijemput, diangkat, dirampas, dibawa pergi oleh Tuhan ketika penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Saat penulisan ayat ini belum terjadi, tetapi kejadian pengangkatan ini akan terjadi. Pasti terjadi sempurna satu kali dan gereja secara pasif menerima pengangkatan ini, yaitu mereka yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Apantesis.
Kata Pantesi berada di ayat Salon keempat ayat 17, yaitu Pantisen ya, yang artinya a meeting. A meeting, pertemuan, penyambutan, pergi menemui. Nuansa kata ini berbicara keluar untuk menyebut seseorang lalu mengantarnya kembali masuk. Kata ini menggunakan bentuk gramatikalnya kata benda dengan case-nya akusatif, gendernya feminim, dan numbernya singular yang artinya keseluruhannya yaitu akusatif adalah objek langsung dari kata kerja berjenis kelamin feminim, wanita dengan jumlah tunggal. Kata kerja yang dimaksud dalam akusatif di kata ini yaitu kata harpa gesumeta. Jadi kata apantesis ini objek langsung dari kata harma gesumeta yang artinya diangkat, dijemput, dan dibawa pergi. Teks ayat 1 Tesalonika 4:17, sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan dianggap bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kata menyongsong di 1 Tesalonika 4 ayat 17 menggunakan kata apantesin, yang arti kata itu adalah a meeting, pertemuan, penyambutan, atau pergi menemui. Kesimpulan kata apantesis di 1 Tesalonika 4 ayat 17, kata yang digunakan dari akar kata apantesis ini yaitu apantesin, yang artinya a meeting, pertemuan, pergi keluar, penyambutan. Dilihat dari gramatikalnya, kata apantesis itu adalah kata benda akusatif yang artinya objek langsung dari kata kerja. Kata kerja di sini yaitu harpa gesumeta yang artinya dijemput, diangkat, dibawa pergi oleh Tuhan dengan gender feminin singular. Dapat disimpulkan bahwa akibat dari kata kerja harpa gesumeta ini adalah kata apantesin, pertemuan, pergi keluar, penyambutan dengan Tuhan sesuai ayat 1 Tesalonika 4 ayat 17. Jadi kata apantesis di 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini mengartikan bahwa hasil dari pengangkatan orang percaya adalah pertemuan dengan Tuhan di udara dengan gender feminim tunggal yang bisa diartikan jemaat gereja sebagai mempelai perempuan dari Tuhan yang tunggal. Membandingkan interpretasi dua tradisi Pentakosta, yang pertama pratribulasi. Pengertian pratribulasi yang pertama dalam bahasa Inggris pre-tribulation, pandangan eskatologi yang mengatakan gereja akan diangkat rapture sebelum masa kesusahan besar 7 tahun dimulai. Pasca tribulasi, pengertian pasca tribulasi dalam bahasa Inggris post tribulation, pandangan eskatologi yang bilang gereja akan diangkat rapture sudah masa kesusahan besar 7 tahun selesai bersama dengan kedatangan Kristus kedua yang terlihat semua orang. Post tribulation percaya hanya satu kedatangan Kristus di masa depan, bukan dua tahap ya. Dalam pandangan penulis, jika dilihat dari ayat 1 Tesalonika 4:13-18 jelas bahwa Alkitab lebih kepada pandangan pra-tribulasi. Alasan-alasannya menurut saya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dikatakan bahwa ada pengangkatan gereja jemaat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Jelas hal ini sama dengan pandangan pra-tribulasi, bukan post-tribulasi atau pasca tribulasi. Jika dilihat dari ayat lain di Alkitab juga menyatakan akan pengangkatan sebelum kesusahan besar. Contohnya Matius 24 ayat 37-4. Seperti zaman Nuh yang rusak dan Nuh masuk Batra sebelum air bah itu datang. Begitu juga dengan gereja jemaat Tuhan akan diangkat rapture oleh Tuhan sebelum kesusahan besar. Adanya kebangkitan orang mati yang pertama Wahyu 20 ayat 5, dan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan saleh-salehnya Wahyu 20 ayat 6. Ini menandakan bahwa kebangkitan orang mati ada dua tahap, yaitu yang pertama waktu pengangkatan rapture dan kedua yaitu pada waktu penghakiman terakhir. Orang mati yang belum dibangkitkan akan dibangkitkan. Wahyu 20 ayat 11-15. Yudas 1 ayat 14. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hal ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan kedua kalinya, di mana Tuhan akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 3-5. Di sini terlihat bahwa ada orang-orang kudus yang datang bersama-sama dengan Tuhan di surga ke bumi untuk ikut berperang
melawan orang fasik. Artinya bahwa mereka yang datang bersama Tuhan dari surga adalah orang-orang yang mengalami pengangkatan, rapture, terlebih dahulu seperti yang dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yang mati dalam Tuhan diangkat setelah itu. Yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Kor 15 51 sampai 52. Terus alasan yang lain, adanya murka Allah menurut kitab Wahyu, yaitu 7 cawan murka Allah, 7 sangkakala dan 7 meterai. Itu semua adalah murka Allah untuk dunia ini. Jika gereja tidak diangkat Tuhan, maka gereja akan mengalami murka Allah. Sedangkan di 1 Tesalonika 5 ayat 9, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa gereja atau jemaat tidak mengalami murka Allah. Manusia akan hidup seperti zaman Nuh dan Lot, ya. Semakin rusak, bahkan Tuhan sampai menghukum dunia ini. Tetapi Nuh dan Lot, orang beriman itu diselamatkan oleh Tuhan. Ini menggambarkan gereja atau jemaat Tuhan yang akan diselamatkan sebelum masa tribulasi atau kesusahan besar. Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Dan juga rumusan teologi pengangkatan untuk jemaat supaya aktif dan tidak pasif atau spekulatif. Yang pertama, menurut saya kita harus melihat Alkitab, bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus ketika mengangkat gereja jemaatnya seperti pencuri tengah malam. 1 Tesalonika 5 ayat 2, ya. Wahyu 3 ayat 3, 16 ayat 15, tidak ada orang yang tahu kapan. Ini perlu diajarkan karena tidak ada yang tahu kapan waktunya. Bahkan ketika Tuhan Yesus di bumi, ia mengatakan anak pun tidak tahu bahwa hanya Bapa saja, ya. Matius 24 ayat 36. Yang Tuhan ajarkan supaya berjaga-jaga, ya. Cuma diajarkan supaya berjaga-jaga supaya hari Tuhan tidak datang seperti jerat. Lukas 21 ayat 34. Mencegah hidup supaya tidak duniawi tetapi tetap hidup beriman kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Jika melihat Alkitab mengatakan bahwa harus ada manusia durhaka, ya, antikris, berdiri di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Matius 24 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 5. Artinya bahwa pengangkatan tidak akan terjadi sebelum adanya manusia durhaka, pembinaan kecil yang berdiri di bait Allah, atau harus ada terlebih dahulu bait Allah itu. Sedangkan sekarang saja belum ada bait Allah itu di Yerusalem. Jemaat belum mengetahui ini supaya mereka bisa berjaga dan tidak mudah dibohongi. Seperti nasihat Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11, yaitu Allah tidak mengetahui kita ditimpa murka, tetapi mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain. Diingatkan di Roma 5 ayat 8 sampai 11, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan matinya Kristus untuk segala dosa kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat ini membuat saya secara pribadi diberkati dan bertambah semangat untuk hidup bagi Tuhan. Karena sudah dibenarkan oleh darahnya, pasti akan diselamatkan dan tidak mengalami murka Allah. Tuhan telah menyediakan tempat, ya, rumah di surga, Yohanes 14 ayat 2. Yesus menyediakan tempat bagi jemaatnya, pasti jemaatnya akan hidup kekal. Dan jemaat diingatkan akan ayat ini, pasti mereka akan senang, semangat, dan aktif untuk Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa hari Tuhan seperti kilat, memancar dari ujung langit yang satu ke langit yang lain. Lukas 17 ayat 24. Dan zaman itu seperti zaman Nuh dan Lot. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Manusia semakin rusak sama Lot, adanya orang homo yang begitu banyak, ya. Hal itu seperti zaman sekarang ada kaum LGBT, itu menandakan bahwa sudah dekat kedatangan Tuhan. Jemaat diajarkan Alkitab supaya mengerti dan mengetahui bagaimana keadaan atau terjadinya rapture, pengangkatan. Yang ketujuh, alasannya bahwa di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan bahwa jika Roh Kudus diam di dalam kamu, maka roh yang membangkitkan Kristus juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu, dari Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jemaat diajarkan agar tidak mendukakan, menghujat Roh Kudus, karena Roh Kuduslah jemaat bisa diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan seperti Kristus. Pengangkatan bisa juga hubungan dengan Tuhan sendiri. Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah mempelai Kristus, ya. Karena mempelai perempuan berdandan untuk mempelai laki-laki, demikian juga gereja, jemaat berdandan dengan berdandan, berhias untuk Tuhan.
dengan cara mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, dan hidup suci. Sebab tanpa kesucian atau kekudusan tidak ada orang yang dapat hidup dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Rekomendasi pengajaran Alkitab untuk jemaat agar tidak jatuh kepada spekulasi dan apatisme. Yang pertama, jemaat tentu dibimbing untuk belajar firman yang bertanggung. Sebab hanya firman Tuhan saja yang dapat memberikan pengertian yang benar dan keberanian memerdekakan serta menguatkan iman jemaat. Mengajarkan bahwa pengalaman itu terjadi sebelum adanya muka Allah. Contohnya zaman Nuh dan Lot. Matius 24 ayat 37 sampai 44, Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Memberitahukan bahwa gereja adalah kekasih Tuhan dan tidak ditetapkan untuk binasa, melainkan untuk memperoleh keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Pengajaran akan antikristus yang akan datang. Diberitakan supaya jemaat memiliki pengertian dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga tidak masuk ke zaman penganiayaan ya. Yang kelima, kesepakatan haruslah ada terlebih dahulu antikris dan bait Allah di Yerusalem. Hal ini penting dimengerti untuk jemaat bisa berjaga dan menilai zaman ini bagaimana. Hari Tuhan seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan. Tahu kan bahwa pengangkatan itu pasti terjadi dan ada yang tidak diangkat. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Hal ini perlu diperhatikan kenapa tidak diangkat. Ternyata menurut Roma 8 ayat 11, tubuh kita yang fana bisa diubah karena adanya Roh Kudus yang diam dalam kita. Jadi jangan melawan roh, menghujat dan bukan Roh Kudus. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.